Pertama, bismillah, ana berumur 27 tahun, sudah menikah 5 tahun, dan sudah memiliki 3 orang anak. Jarak umur anak kurang dari 2 tahun. Suami ana ingin memiliki banyak anak, minimal 7 orang katanya. Mohon nasihatnya untuk ana Ustaz, agar bersenang hati dengan keinginan suami ana tersebut. Sekarang ana mengasuh ketiga anak seorang diri saat suami bekerja tanpa bantuan pengasuh, dan terkadang ana sering mengeluh terhadap keaktifan si anak. Syukron. Nasihat ana anti sampaikan kepada suami, bang jangan 7 tapi 17. Nah, cuma sampaikan kepada suami, bang, namun banyak anak ini ada tanggung jawab mendidik mereka. Maka kita atur memiliki anak ini. Paling tidak sempurnakan masa susuan. Berapa tahun menyusu? 2 tahun. 2 tahun plus 9 bulan. Jadi hampir 3 tahun. Jarak tiap anak itu usahakan hampir 3 tahun. Karena itu akan memudahkan orang tuanya. Anak ketika menikah, anak bawa istri anak ke Madinah, nggak ada orang tua, nggak ada mertua, nggak ada pembantu. Gaji kita gajinya pembantu waktu itu. Kalau dikasihkan pembantu kita nggak makan apa-apa. Anak ngomong sama istri, waktu itu punya anak 4, tanpa pembantu, tanpa pengasuh, tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Tapi kita punya Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat ibu ini dan yang lainnya. Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, dia punya anak Hasan. Setelah Hasan lahir, dapat 4 bulan punya anak Husain. Hamil Husain, bukan punya anak Husain. Setelah dia punya anak Hasan, kira-kira sekali datang bulan, bukan 4 bulan. Setelah nifas, sekali datang bulan punya anak Husain. Jaraknya sangat berdekatan sekali. Suaminya Ali bin Abi Thalib miskin, bukan orang kaya. Sehingga nggak bisa, kalau sekarang bisa beli makanan. Capek istrinya beli makanan, nggak bisa Ali melakukan itu. Beli tepung nggak bisa. Yang bisa dibeli adalah gandum. Fatimah itu punya anak kecil, baru lahir, dalam kondisi hamil. Dia harus menggiling tepung dengan tangannya sendiri sampai kasar tangannya. Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Itu Ali nggak tega, tapi dia nggak mampu. Akhirnya dia mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama bapakmu, kalau ada pembantu mungkin bisa diperbantukan. Dengar ada pembantu. Maka Fatimah niat minta bantuan dari ayahnya. Dia sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW, rumahnya Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW nggak ada di rumah. Malam hari Nabi pulang, alaihissalam, disampaikan sama Nabi, disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi alaihissalam, kalau putrimu tadi datang kemari, cerita keperluan dia. Maka Nabi alaihissalam berangkat ke rumahnya Fatimah bersama Ali. Izin masuk, Fatimah dan Ali sedang tiduran, mau berdiri disuruh duduk. Wah, bukan disuruh duduk, suruh tetap rebahan. Nabi duduk di tengah antara Fatimah sama Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku dapati sejuknya telapak kaki Rasulullah SAW di dadaku. Lalu Nabi mengatakan, kalian mau nggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Apa? Baca subhanallah. Mana yang mau jawab? Iya. Apa?
34 kali Allahu Akbarnya. Nah, kasih hadiahnya yang sebelah sana. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, itu lebih baik dari pembantu, bukan sama. Lebih baik. Maka tadi anti yang merasa capek, lelah, ingat sebelum tidur ngomong sama suaminya, "Bang, jangan lupa baca, Bang. Aku kerja sendirian di rumah. Abang juga baca." Supaya Allah kasih kekuatan pada kita. Dan kemudian apa yang terjadi, terima. Namun kalau bisa diatur kelahirannya. Dan bagi para wanita, jangan pernah berpikir suaminya enak-enakan, dia yang capek di rumah. Ada perempuan yang mengatakan, "Mas atau Bang, lihat nih udah besar lagi perutnya. Kamu enak-enakan." Kata suaminya, "Siapa yang enak-enakan? Sejak perut itu besar saya kepikiran harus bekerja lebih, harus ini itu." Melihat istrinya capek, suami sama-sama capek. Tapi capeknya seorang wanita ada nilai lebihnya. Allah tahu dengan kelelahan itu. Allah mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pasti didapat. Apa yang kita mau cari di dunia ini, jamaah? Perbanyak amalan. Dan hamil memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW termasuk amal soleh. Barakallahu fikum.